Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini Bunda Gereja merayakannya sebagai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Sejak Yesus pada perjamuan malam terakhir bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seluruhnya dan seutuh-utuhnya bagi kita, dan kini hidup dalam kemuliaan di sisi Bapa serta menjadi pengantara kita. Semoga pertemuan kita dalam Ekaristi ini, semoga perjumpaan kita dalam perjamuan keselamatan ini mempererat kita dengan Tuhan, karena kita menyambut tubuh dan darahnya, makanan kehidupan yang tetap mewaris, yang tetap memberikan semangat kepada kita. Yesus telah memberikan hidupnya untuk kita. Semoga kita pun berani untuk memberikan sedikit dan yang terbaik bagi masyarakat, bagi sesama, dan bagi keluarga. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari, terkadang kita masih kurang enggan untuk berbagi. Kadang kita masih mengukur dari diri kita. Kita kurang melihat lingkungan, melihat sesama, dan melihat orang-orang di sekitar kita. Inilah kekurangan dan kelemahan kita. Olehnya mari dengan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kita memohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita itu, agar kita semua layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mari kita sejenak untuk memeriksa hati dan batin kita. Kita menyadari akan kerapuhan dan ketaperayaan kita sebagai manusia, bagaikan bejana yang mudah retak. Namun Tuhan membentuk kita kembali menjadi indah, menjadi bagian dari hidupnya, dan menjadi alat pewartaan kasihnya. Kita ini sejenak untuk memeriksa hati dan batin kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanlah kami. Kristus, kasihanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan bersatu pula satu sama lain dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanlah kami. Tuhan, kasihanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari, mari bersama kita memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanlah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Saudara-saudari, bersama doa gereja, kita gabungkan intensi-intensi dalam perayaan Ekaristi ini. Pertama, kita mengucap syukur atas keberhasilan kelulusan dari Gabriel Tusnam. Semua yang baik dan indah pada waktunya ini adalah juga campur tangan Tuhan, maka kita mensyukurinya. Dan kita mohon semoga langkah baru yang diambil oleh Gabriel Tusnam mendapatkan berkat rahmat dari Tuhan untuk menjadi kebahagiaan bagi keluarga, menjadi kekayaan bagi gereja, dan menjadi kekuatan bagi masyarakat. Kita juga berdoa bagi Ibu Teresia Ambar Wahyu Ningsi yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Tuhan Maha Cinta, Dia yang memanggil, maka Ia juga menganugerahkan kebahagiaan kekal sebagaimana yang Ia janjikan, bahwa barang siapa yang datang kepadanya tidak akan dibuang, tetapi Ia terima sebagai anak-anaknya dalam sukacita di surga. Kita berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan, yakni suaminya Bapak Nunung dan juga anak-anaknya Nia dan Mario. Semoga iman mereka selalu dikuatkan, diteguhkan, sehingga perkabungan duka karena kepergian, karena meninggalnya Ibu Teresia Ambar Wahyu Ningsi diganti dengan sukacita, diganti dengan kegembiraan, karena iman akan Yesus yang bangkit mulia, yang telah menjanjikan sukacita bagi siapapun. Dan juga kita sertakan intensi kita untuk para korban COVID-19, juga para medis, tenaga sosial, dan pemerhati yang setia mendampingi, menolong dan membantu sesamanya. Semoga mereka juga tetap kuat, teguh, dan sabar serta ulet. Satu semuanya itu bersama dengan doa gereja. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, bagi mereka yang bersayangi, tiada yang lebih membahagiakan selain kehadiran-Mu. Putra-Mu telah menganugerahi kami tubuh dan darahnya sebagai tanda agung perjanjian baru. Semoga pengingatan mulia akan sengsara, wafat dan kebangkitannya tetap terlukis hidup-hidup dalam angan-angan kami pada waktu kami mengelilingi meja altar-Mu, serta ikut serta dalam perjamuan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang dan bertata bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembaca dari kitab Ulangan. Tuhan memberi makanan yang belum kau kenal. Musa berkata kepada umat Israel, ingatlah rakyatku akan seluruh perjalanan di padang gurun yang kau tempuh atas perintah Tuhan Allahmu. Dengan demikian Tuhan bermaksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari segala sesuatu yang disabdakan Tuhan.
Maka janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan makanan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, umat Allah pujilah Tuhanmu, umat Allah pujilah Tuhanmu. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab ia menguatkan palang pintu gerbangmu, ia memberkati para pendudukmu. Umat Allah pujilah Tuhanmu, sebab ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan dikau dengan gandum paling baik. Ia mengutus sabdanya ke bumi, dengan segera sabdanya berlari. Umat Allah pujilah Tuhanmu. Dialah yang menyampaikan sabdamu kepada Yakub, ketetapan dan hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Umat Allah pujilah Tuhanmu. Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Karena itu hanya satu. Karena roti itu hanya satu, maka kita biarpun banyak menjadi satu tubuh. Saudara-saudara, bukankah piala yang kita edarkan serta mengucap syukur kepada Allah mempersatukan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagikan mempersatukan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita biarpun banyak menjadi satu tubuh, sebab kita semua mengambil bagian pada roti yang satu itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Yohanes. Tuhan. Tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada orang-orang Yahudi, Akulah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah tubuhku yang akan kuberikan agar dunia hidup. Orang-orang Yahudi saling bertengkar dan berkata, bagaimana mungkin ia memberikan tubuhnya kepada kita untuk dimakan? Maka Yesus berkata, sungguh benar apa yang kau katakan kepadamu. Jika kamu tidak makan tubuh Putera Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Akulah roti hidup yang turun dari surga, kata Yesus. Mengawali permenungan ini ada sebuah kisah. Seorang teman pernah bercerita kepada saya bahwa satu kesempatan dia diberi atau diminta untuk asistensi untuk membantu di salah satu stasi dari paroki temannya. Stasi itu ternyata cukup jauh dari paroki ya, karena harus melewati laut dan banyak pulau harus dilalui. Maka stasi itu jarang dikunjungi. Pada hari yang diminta untuk membantu itu adalah Hari Raya Paskah. Ketika teman itu sampai di stasiun itu, dia disambut sebagaimana biasanya. Lalu dia diberitahu bahwa sudah lama tidak ada perayaan Ekaristi. Dan seterusnya, sebagaimana adat kebudayaan tradisi orang Timur, banyak harus disampaikan. Uniknya atau menariknya dari kisah teman itu adalah bahwa saat perayaan Ekaristi, umat sudah kumpul semua, perayaan Ekaristi dimulai. Mereka juga sudah menyiapkan lagu macam-macam. Dan sampailah pada bagian konsekrasi. Pada bagian konsekrasi, ketika sang imam teman saya itu angkat hosti, umat beberapa menangis. Demikian juga ketika dia mengangkat piala yang berisi anggur. Saat dia mengangkat dan menunjukkan kepada umat, umat juga kembali menangis. Sang imam, teman saya itu terheran, kenapa kok setiap kali angkat hosti tubuh Kristus, angkat piala, umat menangis. Dia penasaran. Dia menyimpan pertanyaannya itu dalam hati, dan setelah misa dia coba bertanya kepada beberapa umat. Dia bilang, Bapak, kenapa tadi Bapak menangis ketika saya mengangkat hosti dan mengangkat piala? Dia bilang, Romo, kami sudah lama tidak mengikuti perayaan Ekaristi, hanya ibadah saja, hanya rosario saja. Kami rindu dengan tubuh Kristus, kami rindu dengan darah Kristus. Teman saya itu coba bertanya lagi kepada orang lain. Ternyata jawaban yang sama. Dan telusur memang benar bahwa stasi itu sudah lama tidak dikunjungi karena kendala transportasi, kendala tenaga, dan macam-macam. Sehingga kerinduan untuk menyambut tubuh Kristus, kerinduan untuk menerima darah Kristus menjadi kerinduan yang paling utama, melebihi membaca kitab suci, melebihi sharing Injil, melebihi kegiatan devosional lainnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita saat ini sedang dalam suasana pandemi COVID-19.
banyak orang mau berbuat untuk menolong sesama. Di tempat kami juga ada posko untuk menjawab kebutuhan sesama. Ketika kita berbicara menentukan dalam rapat apa yang harus dibantu, ada yang mengatakan, ya kelompok sana membantu ini. Kelompok situ membantu ini. Membantu banyak macam hal. Tetapi kita kan harus mengikuti protokol kesehatan. Mengambil jarak, menghindari kerumunan, harus cuci tangan, menggunakan masker. Maka dari pertimbangan-pertimbangan itu dan supaya protokol kesehatan itu tetap dijaga, maka kita putuskan yang kita bantu adalah bahan pokok. Kenapa dikatakan bahan pokok? Karena kita mau fokus pada makanan, beras, dan lauk sebisanya. Sedangkan yang lain itu bisa ditambahkan. Kenapa kita ambil bahan pokok? Beras. Beras adalah bahan dasar untuk makanan. Kalau orang tidak makan gorengan, kalau orang tidak makan telur, atau kalau orang tidak buat kue, itu dia masih hidup. Tapi kalau orang tidak makan, artinya kalau dia tidak dibantu beras, atau jagung, atau sagu, atau bahan pokok, apapun namanya, kalau dia kekurangan, ketiadaan, bahkan tidak dibantu itu, yakinlah dia pasti akan tak berdaya atau sampai pada menjurus kematian. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Gereja memiliki kasana-kasana iman yang luar biasa banyak. Gereja memiliki bentuk-bentuk devosi yang juga banyak. Tetapi gereja masih menempatkan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus menjadi hari yang sangat penting, sentral, pusat dari kehidupan seorang beriman. Karena seperti pengalaman umat di Stasi yang sudah lama dikunjungi tadi, mereka sudah banyak berdoa, mereka sudah banyak membaca kitab suci, mereka sudah banyak berdevosi, ternyata masih kurang kalau belum menyambut tubuh dan darah Kristus. Nah, ketika lama mereka tidak dilayani dan saat mereka mendapatkan itu, mereka menjadi rindu, terharu, bahkan sampai menangis. Atau seperti cerita keputusan-keputusan untuk memberi bantuan. Orang tidak diberi bantu pakaian, dia masih bisa hidup. Orang tidak diberi bantu mie, dia masih bisa hidup. Orang tidak diberi bantu bahan pokok lain, dia masih hidup. Tapi kalau tidak dibantu makanan, beras, jagung, sagu, dan lain sebagainya, dia pasti akan mati. Karena dia akan kelaparan dan dia akan kehabisan tenaga. Israel dalam bacaan pertama yang diambil kitab Ulangan, di mana Musa mencoba mengajak mereka untuk melihat pengalaman hidup. Bahwa ketika mereka di pembuangan, mereka begitu dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan, bahkan lauk pun berlimpah ruah. Tapi mereka belum puas. Mereka belum bahagia karena hak kebebasan mereka ditindas. Tuhan melihat pengalaman pahit itu dan Tuhan ingat akan janjinya bahwa pernah telah dibuat perjanjian antara Yahweh dan umat Israel, bahwa Yahweh adalah Allah mereka dan mereka adalah umat pilihannya. Akan tetapi dalam perjalanan umat Israel tidak setia dan Tuhan menghukum mereka
hukuman itu bukan sebagai sebuah kutukan, tetapi sebagai sebuah pendidikan. Setelah sekian lama menjalani hukuman itu, Tuhan membebaskan mereka, melepaskan mereka dari tangan Firaun. Mereka dibawa keluar melewati Laut Merah, dan mereka sekarang berkelana di padang pasir. Dalam perjalanan itu mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kekurangan. Dan kesulitan dan kekurangan yang paling besar adalah mereka lapar dan mereka haus. Orang yang lapar dan haus tidak bisa kita penuhi hanya dengan bernyanyi, berdoa, atau dengan kata-kata peneguhan. Orang lapar dan haus harus dipenuhi dengan makan dan minum. Dalam suasana itu, Yahweh hadir, Tuhan hadir, memberikan mana, sebuah jenis makanan yang tidak dikenal oleh mereka. Bahkan nenek moyang mereka pun belum kenal mana itu. Melalui tangan Musa, dari bukit batu keluar air. Mereka minum. Dengan peristiwa-peristiwa itu, Musa mau mengajak Israel melihat bahwa soal makan dan minum itu adalah hal yang mendasar. Dan melalui makanan dan minuman itulah mereka semua disatukan. Karena kebutuhan akan makan minum tidak membeda-bedakan. Baik tua maupun muda, anak-anak, perempuan, laki-laki, semua membutuhkan makan dan minum. Semua disatukan dalam kebutuhan yang satu dan sama itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Israel akan akhirnya menyadari bahwa memang benar Tuhan itu menjadi kekuatan dan tidak ada yang lain. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia lambat marah. Bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dia akan menjawab setiap kebutuhan umatnya. Bahkan putranya sendiri pun ia berikan. Putranya sendiri pun ia utus. Dan ia mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ibu saudara-saudari, begitu luar biasanya hati Tuhan kepada umatnya. Putra tunggalnya pun ia serahkan, ia berikan. Inilah yang direnungkan, inilah yang dihidupi oleh Yohanes. Bahwa cinta Tuhan melampaui batas. Bahwa cinta Tuhan melebihi harapan dan keinginan serta duga dan kenduaan manusia. Dan lewat makanan itu pula lah semua disatukan. Tidak ada perbedaan, tidak ada tingkatan-tingkatan. Olehnya Paulus dalam suratnya yang pertama kepada umat di Korintus menulis, saudara-saudara, bukankah piala yang kita edarkan seraya mengucap syukur kepada Allah mempersatukan kita dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi mempersatukan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita biar banyak menjadi satu tubuh, sebab kita semua mengambil bagian pada roti yang satu itu. Bahwa di dalam Tuhan semua adalah saudara. Di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Bahwa di dalam Tuhan semua menjadi sahabat. Di dalam Tuhan semua menjadi kawan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyimak pengalaman teman saya tadi dan juga situasi yang sedang kita hadapi COVID-19 dan juga inspirasi roh-roh yang mengalir dari Sabat Tuhan hari ini. Beberapa hal bisa kita petik pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini.
Yang pertama, Tuhan semakin meyakinkan kita seperti Israel bahwa Ia tak pernah melupakan kita. Ia tak pernah meninggalkan kita. Baik dalam situasi gembira, sukses, bahagia, maupun dalam situasi sedih, duka, gagal, Tuhan tetap hadir. Hanya sekarang rendah hatikah kita untuk datang kepadanya, mensyukuri rahmat itu. Rendah hatikah kita untuk mengakui bahwa kita tidak memiliki sesuatu pun yang harus dibanggakan selain rahmat Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah Allah, adalah sebuah kekuatan kita. Yang kedua, bahwa lewat alam Tuhan menyatukan kita. Lewat kebutuhan Tuhan mempertemukan kita. Siapapun dari tingkat manapun tetap membutuhkan makanan. Maka lewat makanan itu, lewat alam itu, lewat kebutuhan itu kita semua disatukan, dipadukan. Dan semoga tidak ada lagi sekat-sekat, tembok pemisah. Karena kita adalah saudara, karena kita mempunyai kebutuhan yang satu dan sama, makan dan minum. Dan yang ketiga, kita semua pasti mempunyai banyak macam jenis kebutuhan, aksesoris, membutuhkan kelengkapan ini itu. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, tiada kebutuhan yang paling mendasar selain menyambut tubuh dan darahnya. Ingat pengalaman umat yang sama tidak dikunjungi. Karena rindunya, maka ketika diadakan perayaan Ekaristi, mereka menjadi terharu, sedih, rindu, sampai menangis. Kita bisa saja tidak makan jasmani. Kita bisa saja tidak snack. Kita bisa saja tidak membeli pakaian. Tapi jangan sampai kita tidak menyambut tubuh dan darah Kristus. Karena barang siapa makan tubuhnya dan minum darahnya akan memiliki hidup yang kekal. Dan yang keempat, bahwa Tuhan itu hadir untuk semua. Maka mari kita berbagi, maka mari kita membangun semangat berbagi, maka mari kita menunjukkan kasih kita. Bahwa Tuhan itu adalah kasih. Yang pertama-tama menunjukkan kasihnya adalah dengan menyerahkan dirinya. Maka kita pun diajak, apalagi dalam situasi seperti ini, membuka hati, membuka tangan, membuka mulut, untuk mengatakan, saudara, saya hanya bisa memiliki ini. Saya memberikan untuk Anda. Saya memiliki ini. Saya memberikan untuk Anda. Tuhan telah melihat kebutuhan kita dan memenuhi kebutuhan kita itu dengan menganugerahkan roti kehidupan dan darah keselamatan. Semoga kita juga rela dan mau berbagi sehingga semua orang, semakin banyak orang merasakan cinta Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga inspirasi Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus semakin menggugah kita untuk rindu terus-menerus untuk berjumpa dengan Dia. Tidak hanya sekedar berjumpa, tapi rindu untuk menyambut Dia. Bahkan mau menyambut Dia menjadi makanan dan minuman kehidupan kekal untuk kita. Dan dengan menyambut Dia, maka Tuhan yang telah membagikan hidupnya, kita juga mau berbagi kepada sesama. Dan dengan berbagi sesama itu, berarti bahwa kita sudah mau membagi kasih kepada masyarakat dan dunia. Dan dengan demikian, maka kita
akhirnya diingatkan bahwa Tuhan itu maha baik. Akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dari roti ini dan minum dari piala ini, ia akan memiliki hidup kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai Roh Kudus dan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang menunggu tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setiap datang dari Aku percayakan Roh Kudus, kerja ketolian kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kepada kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhanlah yang menyelenggarakan sandang pangan bagi kita dan selalu menyapa dan memperhatikan kita masing-masing dan bersama-sama. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus. Ya Bapa, semoga seruan Sri Paus akan perdamaian dan kehidupan yang wajar sebagai manusia didengarkan oleh para pemimpin bangsa-bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesejahteraan masyarakat, ya Bapa, berkatilah para petani sehingga panenan melimpah dan rakyat tidak tertimpa bahaya kelaparan. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para miskin, ya Bapa, bangkitkanlah orang-orang yang penuh cinta dan belas kasih, yang bersedia memerangi kelaparan di mana-mana. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga seraya mengucap syukur atas keberhasilan yang diraih oleh Gabriel Tusnam. Tuhan, terima kasih atas rahmat-Mu yang senantiasa menyertai Gabriel Tusnam sehingga ia boleh menyelesaikan satu tahap proses pendidikan. Ia telah meraihnya dengan baik dan kelulusan yang menggembirakan, dan kami mohon semoga untuk langkah baru Engkau tunjukkan, Engkau terangi, Engkau tuntun sehingga ia dapat memilih yang terbaik dalam mewujudkan cita-citanya dan untuk menggembirakan kedua orang tuanya, Bapak Matias dan Ibu Kori. Semoga mereka setia mendampingi dan menolongnya. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi Ibu Teresia Ambar Wahyu Ningsi yang telah Engkau panggil ya Tuhan pada 1000 hari yang lalu. Terimalah hamba-Mu, Ibu Teresia Ambar Wahyu Ningsi yang telah Engkau panggil. Kasih dan cinta-Mu melebihi kasih dan cinta kami. Engkau telah juga berjanji bahwa barang siapa yang datang kepadamu, Engkau terima dan Engkau anugerahkan kebahagiaan kekal. Maka anugerahkanlah kebahagiaan kekal, keselamatan jiwa bagi Ibu Teresia Ambar Wahyu Ningsi, dan sertakanlah dia dalam kebahagiaan kekal di surga bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga yang tinggalkan, khususnya Bapak Nunung, adik Nia dan Mario, tabahkanlah hati dan terlebih iman mereka. Yakinkanlah mereka bahwa kebangkitan putra-Mu menganugerahkan sukacita abadi bagi yang meninggal, sehingga dengan itu duka perkabungan diganti dengan sukacita, kegembiraan, sehingga iman mereka tetap kokoh dan tetap kuat, serta yakin bahwa padang gurun kehidupan akan berlalu karena air akan memancar dari wadas dan mana akan turun dari surga untuk memberikan kekuatan. Maka kuatkanlah mereka selalu dan dampingilah dalam perjalanan hidup ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita COVID-19 ya Tuhan,
Hiburlah mereka yang sedang menderita akibat COVID-19. Semoga mereka yakin bahwa Engkau lah tabib sejati dan Engkau akan pada waktunya datang menolong membantu mereka. Mari kita mohon doakan ya Tuhan. Bagi para tenaga medis, sukarelawan, dan para donatur, penderma yang dengan rela hati mau menolong sama yang kesulitan. Rahmatilah mereka ya Tuhan selalu, sehingga mereka tetap setia, membuka hati, membuka diri, membuka tangan, membuka telinga, membuka mata, untuk melihat kekurangan sama, dan dengan rela pula menolong dan membantu. Marilah kita mohon. Kamu keberdoakan ya Tuhan. Baik kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, semoga Kristus Putramu yang telah bangkit membuka mata kami terhadap segala yang indah yang ditanam dalam hati semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu, dan berikanlah kami damai dan sukacitamu di Kristen pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana nama oleh percampur dengan kami semua kami mengenal bagian kelakuan yang telah menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, saudara kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, baik kami akan menjadi roti yang akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dan karena itu suka sekali mereka kepada Bapa kami, maka terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkan aku seluruh dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dalam kemuliaan Tuhan yang selamatkan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita dan sepantasnya. Sungguh dan sepantasnya Bapa yang kudus oleh kekalahan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan supaya bangsa manusia yang mendiam di satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadapi Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut dan Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk memenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan bakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Adrianus Sunarko, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah pula saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Engkau terimalah kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Peranan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang menyambut nanti hatimu. Semua kami pun hatimu. Kami ingat dan berdoa seraya mengucapkan syukur atas kelulusan dari Gabriel Tusnam, dan kami berdoa untuk keselamatan jiwa bagi Ibu Teresia Ambar Wahyu Ningsi yang telah kepanggil 1000 hari yang lalu. Juga kami berdoa untuk keluarga yang tinggalkan, Nunung, adik Nia dan Mario. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dika dengan pengantaran Kristus, dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, dalam dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari berdosa,
dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Suatu kerajaan yang berkuasa saudara-saudari. Saudara-saudari, seluruh kehidupan Yesus adalah pemberian total yang memberikan diri dalam kekuatan iman, yang memberikan hidupnya di kayu salib, yang memberikan tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Maka marilah kita berdoa kepadanya agar anugerah agung itu benar-benar berpengaruh dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, jangan betulkan dosa kami, seperti pada iman menjadi dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah penantara kami hingga sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga perjumpaan kita Tuhan Yesus bisa mempertemukan kami dan bersekutu dalam bagian yang abadi. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Tuhan Yesus Kristus kita hidup kepada Allah kuasa Roh Kudus dan ketelah dengan kematian dunia bebas kita tidak sebab ini semua selesai. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul berat, aku akan berikan hasil kepadamu. Segala dosa kita pun akan dihapus. Dan inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang menyerahkan tubuh dan darahnya untuk kehidupan kekal bagi kita. Mari kita menyambut Dia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya. Saya bersaudara saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus. Amin. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur sepenuh hati kepadamu, karena telah kamu tubuh dan darah putramu. Kami mohon ajarlah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau mau tetap hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian bersama dengan intensi, bersama dengan doa untuk perjalanan, pekerjaan, cita-cita, usaha, dan istimewa intensi-intensi yang dibawa dalam perayaan Ekaristi ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita pada hari raya tubuh dan darah Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat
berhari Minggu buatmu semua dimanapun Anda berada. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Semoga Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus memampukan kita, terlebih saat menerima tubuh dan darah Kristus, menguatkan kita dan menjadikan kita utusan-utusannya. Tuhan memberkati.